Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur Marani Misteri dimanapun panjenengan berada. Semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini sedulur, saya bersama Tio kembali mendatangi hutan setelah kemarin kita sempat menghancurkan ataupun sempat memporak-porandakan kerajaan daripada kerajaan Kufaya. Dan pada malam hari ini kita kembali lagi untuk menyelamatkan si wanitanya. Tetapi wanitanya sudah ada di rumah saya. Menyelamatkan dalam artian apa? Karena semalam itu wanitanya itu mengerang kesakitan. Di rumah saya itu mengerang kesakitan, betul. Itu katanya di bagian perut yang terasa sakit, namun di perutnya itu tidak ada bekas luka ataupun tidak ada bekas apapun, tetapi dia merasakan kesakitan. Jadinya saya bingung loh, ini kenapa? Apakah di dalam tubuhnya tertanam sihir ataupun terdapat energi yang jahat daripada sisa-sisa si makhluk kolor hijau tersebut, atau bagaimana? Saya kurang tahu. Makanya nanti kita ini akan menemui Yang Saprana, akan meminta bantuan. Apakah Yang Saprana mempunyai cara untuk menyembuhkan atau bagaimana? Itu kita tidak tahu gitu loh, sedulur. Dan juga wanitanya belum kita ekspos nih, sedulur, karena kan masih kasihan gitu loh, belum sembuh sepenuhnya. Kalau kita langsung ekspos, tampilin ke depan kamera, takutnya nanti kan ya belum keadaan, belum fit, belum pantas gitulah, sedulur. Dan juga kondisi habis melahirkan kan, posisinya kan pasti ya ada rasa trauma atau bagaimana kan, kita belum tahu. Intinya menunggu situasi yang memungkinkan baru nanti kita berani ekspos ya Mas. Betul, menunggu keadaan wanitanya baik-baik saja maupun keadaan wanitanya sudah benar-benar pulih, baru nanti kita kembalikan kepada keluarganya, seperti itu, sedulur. Untuk sementara ini masih berada di rumah saya. Tenang saja, sedulur, enggak tidur sama saya kok, tenang saja, tidur sama orang tua saya. Aman ya Mas? Aman. Di rumah saya ada orang tua saya, tenang saja. Kita juga sudah melapor ke pihak yang berwajib untuk minta izin menginap, seperti itu, sedulur. Ya, untuk malam hari ini kita akan menemui Yang Saprana. Siapa tahu Yang Saprana mempunyai obat ataupun apa. Oke. Nanti kita panggilkan ya, sedulur. Tapi sebelum itu Mas, untuk kelancaran misi Ya, kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Mas. Ya, untuk kelancaran misi pada malam hari ini kita berdoa terlebih dahulu untuk selalu kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, sedulur, kita lanjutkan perjalanan ke arah sana. Ya. Assalamualaikum Yang Saprana. Turu hadir. Yang hadirlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dipegang ini. Oh iya. Bagaimana kepriben? Tenang dan sabar ya. Ya, saya tenang kok. Yang bagaimana kabar Yang? Ini sudah cukup Kamu lama. Berdua lama ya nggak ketemu saya ya? Iya, ini saya mengawasi kalian sebenarnya. Cuman saya mengawasi dari rumah Putra ya. Dikarenakan di rumah Putra ada seorang perempuan, ya kan? Ya. Kalau saya tidak awasin, takutnya nanti ada iblis-iblis jahat mendatangi rumah Putra. Tidak ada benteng, tidak ada apapun, penjagaan malah lebih berbahaya. Maka dari itu saya tidak mendampingi kalian sewaktu di hutan bersama cucu Yang Seno, seperti itu, ya kan? Saya menjaga di rumah Mas Putra ataupun Putra, seperti itu ya. Ya, terima kasih Yang. Terus begini Yang, maksud dan tujuan. Ya, saya sudah tahu sebenarnya. Ya, maksudnya ini saya mau menjelaskan biar kita sama-sama gamblang begitu ya. Ya, saya kan sudah tahu, saya sudah mengawasi wanita itu selama
3 hari berada di rumah putra. Karo anulah biasalah ya. Ya ora lah. Memang lagi ora duwe yang Ora maksudnya begini. Saya tuh mengawasi si wanita tersebut. Tetapi tadi malam wanita tersebut mengerang kesakitan di bagian perut. nah, sama. Itu Mungkin yang sedang kami bingungkan ya. dikarenakan si Kolorijo ya, ataupun si Raja Kufa ya, telah menanamkan sihir di dalam perutnya. Sepertinya seperti itu. Maka dari itu serangannya itu dari dalam. Bukan dari luar. Bukan nggak ada lukanya kan. Nggak ada lukanya mulus di sini nih. Tetapi mengerang kesakitan. Nah, Itu dikarenakan di dalam perut itu sudah tertanam sihir oleh si Kartanu ataupun oleh si Kufaya. Seperti itu. Tetapi saya tidak memiliki obatnya. Nah, itu. Saya tidak memiliki ramuan-ramuannya untuk mengobati wanita itu. Kita datang ke tempat ini adalah hal itu. Karena kami buntu dengan jalan keluarnya. Berarti kita harus mendiskusikan ini yang karena dia harus hidup. Begini saja. Untuk obat daripada wanita tersebut, nanti saya tanyakan kepada Yang Katim. Apakah Yang Katim mempunyai ramuan khusus untuk mengobati si wanita tersebut? Pastinya punya. Insya Allah. Kalau saya belum punya. Soalnya kemarin saya sudah meracik ramuan untuk kaum sobul wilayah di tempat situ. Hutan yang kemarin itu loh. Yang tempatnya Kartanu. Ya, sudah meracik ramuan itu. Saya tidak bisa setiap saat meracik ramuan. Karena saya tidak bisa setiap hari. Ada waktu-waktu tertentu khusus untuk meracik sebuah ramuan. Ya. Semoga saja Yang Katim punya. Nanti Jikapun tidak, semoga Yang Katim mempunyai jalan keluar terbaik begitu ya. Ya semoga saja. Soalnya itu sudah memprihatinkan. Kondisinya jika tidak segera ditolong akan semakin parah. Nah, itu. Daripada si wanita tersebut. Akan semakin parah, nanti kondisinya memburuk. Semakin tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa ngapa-ngapain. Seperti itu. Saya hanya bantu kemarin, bantu ringankan sakitnya saja, tetapi tidak bisa menyembuhkan daripada luka dalamnya ataupun sihir yang ada di dalamnya. Karena ini harus benar-benar yang ahli dalam menghadapi kondisi seperti ini. Di sini yang ahli. Di sini yang paling ahli dalam hal itu adalah Yang Katim. Seperti itu. Nanti saya hubungi. Berarti ini yang saya pernah menemui Yang Katim terlebih dahulu. Saya mau menghubungi Yang Katim terlebih dahulu. Nanti dia akan datang ke sini untuk menyampaikan sebuah informasi bahwasanya untuk mengobati wanita tersebut harus menggunakan apa. Ya. Itu. Saya dan Mas Putra berarti tinggal menunggu saja dulu. Menunggu, nanti datang ke tempat ini. Saya panggilkan dulu ya. Saya terbang dulu panggilkan Yang Katim. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tinggal menunggu Yang Katim. Semoga cepat ya panggil. Ya udah, sedulur. Ini apa namanya? Wanita tersebut ini saja sih mengerang-erang sakitan terus kok. Sedulur, nanti kita sambung lagi jika Yang Katim sudah datang. Kita nyalakan kamera kembali nih sedulur. Baik sedulur, saya nyalakan kamera kembali karena saya sudah merasakan Yang Katim sudah dekat ke sini sedulur. Subhanallah. Yang Katim sedulur. Mas Putra. Pegang Mas. Assalamualaikum Yang Katim.
Siap Eyang Katin. Mohon maaf Eyang Katin, saya merepotkan panjenengan. Oh, Eyang Katin mau sesuatu. Baik, saya akan ambil. Mohon maaf ya Eyang. Saya taruh ini dulu di sebelah sana ya Eyang. Mas, pegang dulu di sini ya. Monggo Eyang Katin, jika ingin menyampaikan sesuatu, sampaikanlah, masuklah ke dalam raga saya. Monggo Eyang. Sudah masuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eyang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Silahkan duduk terlebih dahulu. Terima kasih ya. Mohon maaf. Eyang Saprana tadi sudah memberitahu kepada saya, kepada diriku, mengenai kondisi wanita yang sekarang berada di rumahnya Nak Putra. Benar sekali ya. Atas hal itu sekali lagi saya dan juga Mas Putra mohon maaf karena telah merepotkan Eyang kembali. Tidak, justru saya merasa sangat senang jikalau kalian melibatkan Eyang dalam sebuah misi kemanusiaan. Ya. Tadi saya sudah serahkan ramuan ataupun obat untuk menyembuhkan daripada wanita yang sekarang ada di rumahnya Nak Putra, di mana wanita tersebut yang saat ini di dalam perutnya terdapat sihir yang ditanamkan oleh si Raja Kufaya ataupun oleh si Kartanu. Di sini saya membawakan ramuan yang bernama air arga pratala. Air arga pratala ya. Benar sekali. Air arga pratala. Mohon maaf Eyang. Jika saya boleh tahu, bisakah Eyang menjelaskan apa itu air arga pratala itu ya? Baiklah, saya akan jelaskan. Tapi sebelum itu Nak Tio, izinkan Eyang menjelaskan sepatah dua patah terlebih dahulu. Monggo ya. Mengenai air arga pratala. Ya, dengarkan dan simak baik-baik. Ya. Air arga pratala. Dalam bahasa Sangkan Paraning Tumati, arga berarti ketinggian, puncak, tempat tertinggi yang tidak bisa dijangkau oleh mata dunia. Simbol jiwa yang naik menuju asal usulnya. Sementara pratala berarti permukaan pertama, lapisan awal wujud, tirai cahaya yang menyelimuti rahasia kehidupan. Jika keduanya digabung, arga pratala sama dengan air kesadaran yang mengalir dari ketinggian cahaya pertama.
bukan air yang dapat diambil dari sungai, bukan air yang ditampung dalam wadah, tetapi air dalam makrifat adalah keadaan jiwa. Sebagaimana air dunia membasuh debu di tubuh manusia, maka Arga Pratala membasuh debu di dalam batin. Ia adalah lambang kejernihan, kesucian rasa, kelapangan hati, serta kembalinya jiwa kepada ketenangan asalnya. Para guru menyebutnya sebagai air pembersih kolbu. Sedangkan para sufi menyebutnya sebagai sahwatun nur, kehendak cahaya. Dalam ma'rifat, air sama dengan rasa. Rasa sama dengan cermin jiwa. Jiwa sama dengan rumah cahaya. Cahaya sama dengan titah Tuhan dalam diri manusia. Air adalah unsur yang paling taat pada kehendak Tuhan. Ia turun dari langit, meresap ke bumi, menyusup ke celah terkecil, membersihkan, menghidupkan, lalu kembali lagi ke langit. Demikian pula perjalanan jiwa manusia. Turun dari alam cahaya, masuk ke jasad dunia, menempuh hidup dengan segala ujiannya, lalu kembali lagi menuju asalnya. Maka dari itu, air Arga Pratala bukan hanya sekedar air. Ia adalah guru kehidupan. Guru dari para guru yang ada. Karena ia bukan air dunia, tetapi air dari ketinggian kesadaran. Arga Pratala dikenal juga sebagai kejernihan batin. Para wali mengatakan, barang siapa hatinya jernih, maka ia telah meminum Arga Pratala. Dalam ma'rifat, seseorang dianggap telah menyentuh Arga Pratala jika hatinya tidak lagi terikat oleh amarah, pikiran tidak lagi keruh oleh iri, lisannya tidak lagi menyakiti, batinnya lapang menerima takdir. Kejernihan ini menghasilkan perubahan-perubahan besar dalam diri. Orang tidak lagi bereaksi dari ego, tapi dari kesadaran. Yang marah tidak membuatnya ikut marah. Yang kasar tidak membuatnya ikut keras. Hatinya seperti air yang menenangkan. Ia tidak mudah terguncang. Arga Pratala mengangkat jiwa ke tempat yang lebih tinggi. Tantangan dunia hanya terasa seperti angin kecil. Ia tidak menilai berdasarkan tampak luar. Karena ia melihat dari mata rasa, bukan mata jasad. Ia menjadi tempat orang lain mencari keteduhan. Seperti air yang menyejukkan. Kehadirannya membawa ketenangan. Inilah yang disebut Arga Pratala. Meminum Arga Pratala bukan meminum air biasa, tetapi meminum kejernihan jiwa. Arga Pratala sebagai pembersih energi. Dalam dunia batin, setiap manusia membawa energi amarah, energi trauma, energi kecemasan, energi ketakutan, energi keinginan duniawi. Energi-energi inilah yang membuat hati menjadi keruh. Arga Pratala hadir sebagai simbol kebersihan energi.
Ketika seseorang menjalankan laku, sholat dengan ikhlas, zikir dengan sepenuh hati, tirakat tanpa mengharap pamrih, sabar dalam ujian, maka air batinnya menjadi jernih. Dalam ma'rifat, inilah Arga Pratala, membersihkan keterangan negatif karena kekuatan magis, tetapi karena ketundukan hati kepada Tuhan. Orang yang hatinya penuh cahaya akan menetralkan energi gelap tanpa perlu bergerak sedikit pun. Arga Pratala sebagai wiji kebijaksanaan. Arga Pratala juga disebut benih kebijaksanaan. Mengapa? Karena hati yang jernih adalah tanah terbaik bagi tumbuhan hikmah. Para guru mengatakan, cahaya tidak dapat menetes pada air yang keruh. Ketika seseorang menyingkirkan gengsi, menurunkan keangkuhan, menghilangkan ketakutan, menggosongkan diri, maka cahaya hikmah mudah masuk. Dalam keadaan seperti ini, seorang sering menghadapi intuisi yang tajam, ketenangan dalam keputusasaan, kemampuan melihat kebenaran di balik tirai dunia, bisikan halus dari nur yang membimbing. Itulah tanda bahwa Arga Pratala telah tumbuh dalam dirinya. Ya, sampai sini adakah Nak Tio ingin tanyakan? Untuk air Arga Pratala, insya Allah saya paham ya. Dan untuk manfaat daripada air Arga Pratala, Insya Allah saya paham. Yang saya ini saya belum menjelaskan kepada dirimu manfaat air Arga Pratala. Ya, dengarkan dulu. Saya belum selesai. baik ya. Ya. Untuk manfaat air Arga Pratala, salah satunya untuk menjernihkan hati dari keruhnya perasaan, meluruhkan energi gelap dari dalam diri, menenangkan amarah dan keresahan, seperti air yang meredam api, membuka mata batin dan kepekaan spiritual. Bukan dalam arti mistik berlebihan, tetapi dalam rasa bentuk, rasa peka, intuisi kuat, dan firasat yang tepat. Serta kemampuan memahami manusia dan keadaan tanpa banyak kata. Memperkuat doa, mengundang rezeki dari arah yang tak terduga. Menenangkan rumah dan lingkungan. Menghubungkan kembali jiwa dengan asal cahaya. Inilah manfaat tertinggi. Seperti itu. Untuk cara memakai daripada atau meminum daripada air Arga Pratala, kalian campurkan 1 sendok kepada air putih. 1 gelas air putih. 1 gelas air putih maksud saya. Mohon maaf. Berarti 1 sendok untuk 1 gelas 1 sendok air Arga Pratala untuk 1 gelas air putih. Lalu kalian minum. Baik ya. Seperti itu. Sampai sini kalian paham? Paham ya. Jika kalian paham, Eyang pamit terlebih dahulu. Itu Eyang sengaja kasih lumayan agak banyak. Siapa tahu untuk kerabat-kerabat dekat daripada Nak Tio dan Nak Putra, ataupun untuk keluarga-keluarga dari Nak Tio dan Nak Putra. Siap Seperti ya. itu. Ya, Ya. boleh kalian nanti berikan kepada kerabat ataupun keluarga. Tidak perlu mengharapkan imbalan apapun. Tetapi jika diberikan, terimalah itu sebagai bentuk rasa terima kasih kepada kalian berdua. Seperti itu. Apakah sudah paham sampai sini? Paham ya.
Jika sudah paham, Eyang pamit terlebih dahulu. Ya, Terima kasih atas pertolongannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah sedulur, Turunnya air Turunnya Arga air Pratala Arga Pratala dibarengi dengan dibarengi turunnya air hujan. dengan turunnya air hujan. Boleh Semoga turunnya air ini ini ikut memberi berkah kepada kita ya Mas ya. boleh kita buka. Ini Kita lihat terlebih Kita dahulu lihat Mas. terlebih dahulu ya, teman-teman. Sebentar, Mas. Sebentar ya. Alhamdulillah kita mendapatkan pertolongan dari Eyang Kadim. Ini Subhanallah. walaupun hujan tidak apa-apa sedulur. Yang penting kita dapat menolong. Ini ada pertanyaan kenapa Mas Tio sama Mas Putra nggak bawa mantel? Karena nggak punya mantel, belum punya. belum punya mantel. Iya. Tapi tidak apa-apa. Ini demi kemanusiaannya Mas ya. Airnya coba di ini Mas. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuang. Berwarna Hijau. hijau sedulur. Airnya berwarna hijau. Boleh dicicipi Mas? Kayak air biasa, nggak ada rasa, nggak ada apa. Nggak ada rasa. Nggak ada rasa. Ya, semoga saja ini bermanfaat Buat untuk kita semua. Iya. Ya sudah nih sedulur, kita akhiri video pada malam hari ini. Semoga ini menjadi jalan kesembuhan untuk wanita yang ada di rumah saya. Ya. Dan juga alhamdulillah ini hujan ya sedulur. Hujan. Ini terus. dibarengi dengan Alhamdulillah. kita mendapatkan obat, kita juga turunnya air dari langit sedulur. Seperti yang dikatakan Eyang Kadim, air adalah salah satu benda yang sangat bermanfaat. Dari langit turun ke bumi, meresap lalu kembali lagi ke langit. Seperti halnya manusia. Dari yang tidak ada, lalu ada ke dunia, lalu kembali lagi ke tidak ada. Seperti itu. Ya sedulur. Ya mohon maaf sedulur, kita akhiri video pada malam hari ini. Cukup sampai di sini dikarenakan ini cuacanya sedikit hujan. Kita jaga kesehatan dari kita sendiri. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Betul. Untuk pada malam hari ini saya akhiri sampai di sini saja. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Mohon dimaklumi. Cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.